Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leana Wiraja dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari kelas 2A3. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial tentang hak pembentukan serikat pekerja, atau bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi. Hak pembentukan serikat pekerja merupakan hak dasar setiap pekerja buruh yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Jika terjadi sengketa terkait hak ini, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau yang biasa disingkat dengan UU PPHI, dan peraturan terkait lainnya. Tahapan upaya hukum yang umum dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial, termasuk yang berkaitan dengan hak pembentukan serikat pekerja, terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan. Tahapan ini wajib ditempuh sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Cara yang pertama yaitu perundingan biparti. Ini adalah tahap pertama dan wajib dalam penyelesaian hubungan industrial. Perundingan dilakukan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha secara langsung. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat. Jangka waktu perundingan biparti paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI pada pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, salah satu atau kedua sebelah pihak dapat mencetakkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Cara yang kedua yaitu mediasi atau konsiliasi atau triparti. Setelah perundingan biparti gagal, perselisihan dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan akan menawarkan penyelesaian melalui mediasi, dilakukan oleh seseorang mediator dari Dinas Ketenagakerjaan. Mediator bertugas untuk membantu para pihak mencari titik temu dan mencapai kesepakatan. Yang kedua jadi konsiliasi. Jika perselisihan tersebut adalah perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan, para pihak dapat memilih konsiliasi. Konsiliator adalah pihak ketiga netral yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Jika tercapai kesepakatan, dibuatlah perjanjian bersama. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator mengeluarkan ajuran tertulis. Selanjutnya, upaya hukum lanjutan atau kasasi. Terhadap putusan PHI, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Sanksi hukum terkait hak pembentukan serikat pekerja telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Juga mengatur mengenai sanksi bagi pengusaha yang menghalang-halangi hak pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk tidak membentuk atau tidak menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh, maka diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Tahap yang kedua yaitu penyelesaian litigasi melalui pengadilan. Jika tahapan non-litigasi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator atau konsiliator, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Yang pertama, caranya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau ke PHI. Jika anjuran mediator itu tidak diterima atau salah satu pihak menolak
Untuk berunding secara triparti, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan pengadilan negeri. Gugatan diajukan setelah perselisihan dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan dan proses mediasi konsiliasi telah selesai, baik dengan anjuran atau pertanyaan tidak tercapai kesepakatan. PHN memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial terkait hak pembentukan serikat pekerja di Indonesia harus melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari non-litigasi seperti triparti, mediasi, konsiliasi, hingga litigasi. Penting bagi pekerja, serikat pekerja untuk memahami alur ini dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat jika terjadi pelanggaran hak berserikat tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, mohon wal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.